Alright guys, right now we're going to have some discussion about DAO theory. And this is going to be really fast, but this is going to be really important. So, mari kita mulai saja. Oke. Oke, jadi kita akan membahas tentang DAO teori ya. Jadi di dalam DAO teori itu DAO teori itu merupakan prinsip-prinsip yang paling dasar sekali dalam analisa taktikal. Oke. Ini sangat dasar sekali, but this is really important. Right? This is really important. DAO teori ini terdapat 6 hukum. Oke, 6 hukum DAO teori yang benar-benar harus kita ingat nih sebagai trader. Okay. The first one is the average discount everything. Apa itu the average discount everything? Jadi di dalam market ya. Oke, saya hapus dulu sebaiknya. Di dalam market ini adalah market gold ya. Dalam market itu banyak sekali yang mampu mempengaruhi harga ya. So, market itu zero sum teman-teman. Market itu zero sum. Dan yang menggerakkan harga itu adalah big boys, institusi money, bank, oke. 5%-nya itu di market itu hanyalah retail trader, itu all di forex market, all di saham dan komoditi lain, di market crypto, di market future itu saya nggak tahu, tapi pasti yang mendominasi itu adalah big banks. So jadi dan seperti itu juga, selain itu juga market itu dipengaruhi oleh perubahan harga, kemudian dipengaruhi oleh jenis-jenis peserta yang main di dalamnya. Dominasinya itu di big boys atau big boys, kita nyebutnya big boys, uang besar ini kita nyebutnya big boys. Yang mempengaruhi itu adalah big boys atau retail trader, artinya uang kecil gitu ya. Nah kalau uang kecil aja itu nanti pengaruhnya tinggi, cuma gerak sedikit aja kayak gini. It's making a bit sideways and then not really having a jump or a super bullish movement now ya. Jadi kayak sedikit aja kayak gini. Nah tapi kalau yang mainnya big boys teman-teman, look at this. Ya, candlesnya sangat impulsif sekali. And this is what it calls big boys, okay? That's why they call big boys, because they play with big money, so can impact the market. So kita harus mengerti itu, okay? Dan DAO teori juga mengatakan bahwa everything is connected, okay? Jadi semua kejadian dan berita itu berhubungan sebenarnya. Jadi beberapa member saya itu bahkan tidak pernah lihat berita gitu ya. Jadi karena pergerakan harga ini sudah sangat mencerminkan what is it happening in the market, teman-teman. Oke. And then market itu punya tiga tren ya. Yang pertama adalah tren bearish kayak gini ya. Kita secara mata gamblang turun ke bawah and then membentuk market closing higher high, higher low, lower low, lower high, lower low, itu adalah bearish. Sebaliknya, kalau bullish dia menghadap ke atas gini dan membentuk market closing lower high, higher low, higher low, higher high, and then higher high. Okay. Dan marketing considered to be sideways seperti ini yang market codingnya nggak jelas ya. Higher low-nya nggak jelas, atau membentuk pergerakan seperti ini saja gitu. Nggak ada candle impulsif. Ada impulsif, cuma dia masih dalam range support and resistance. And the last one that we're gonna talk here is the third of a DAO theory, and this is gonna be really important. Jadi teman-teman kita harus sangat tahu market itu kayak apa. Market itu zero sum, okay? Dan yang menggerakkan harga itu adalah big boys, big fund, which is big money,
kita retail trader harus punya mindset seperti big boys. Oke, big boys itu selalu mencari cara gimana caranya retail trader ini dimatiin dulu, set, kemudian dia tidak ada retail trader yang ikut dia gitu. So, kita harus samain persepsi kita di dalam market seperti big boys, oke, big fund. Jadi teman-teman, big money itu kalau masuk ya, itu tidak akan langsung masuk gede gitu, langsung masuk gede, tapi dia mencari, karena itu terbatas, tapi dia mencari average, average harga. Jadi kalau sideways itu ada dua kemungkinan, ada akumulasi dan distribusi. Akumulasi itu disebut kalau misalnya big boys mengira big boy think that the market is in a good price to enter the market. Artinya sangat murah buat big boys market, maka big boys mulai masuk, tapi masuk mungkin nggak di satu titik, mereka di banyak titik. So, jadi big boys itu mengejar average, teman-teman. Jadi dia masuk ke sini, masuk di sini, dia masuk lagi di sini, masuk lagi di sini, masuk lagi di sini, masuk lagi di sini, then they got average around here, alright? So setelah they got average around here, dia masukin lagi uang yang sangat banyak yang bisa menggerakkan market, push bullish, that everyone think, market thinking, retail trader thinking, big boys think that market is going to be a bullish, so everyone is participating. Retail trader is participating here. Jadi mereka masuk semua hingga akhirnya bullish, makin bullish. Dan sampai satu titik dirasa harga udah bagus buat dijual dan it's going to be overpriced and it's going to be really good deal for big boys to take a profit. So they going to take a profit like this. Tuh, langsung turun ke bawah, dia langsung jual, set, membentuk V pattern kayak gini, segitiga ke bawah gini. Dan they are not, mereka nggak bisa langsung menjual semuanya itu ya. Jadi mereka distributing lagi, jual di sini, selling here, getting average. Dan market is started to get a panic selling, everyone is selling, retail trading is selling, and then memasuki fase despair lagi dan kembali ke akumulasi. So that's it guys, for this is quick. We're going to continue this in another teori, masih ada 3 teori lagi, which is going to be fun, and this is going to be important guys. So thank you.